Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kelanjutan soal mafia minyak goreng, kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Selamat sore, Pak Lutfi. Selamat sore. Pak Lutfi, Kejaksaan Agung sudah menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Anda ini sudah menjadi tersangka. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Lutfi? Ya, tentunya saya tentunya tegas ingin mengulang lagi bahwa Kementerian Perdagangan mendukung daripada proses hukum ini, dan kita sadar bahwa ini merugikan masyarakat banyak dan mudah-mudahan dapat selesai pada kesempatan pertama. Dan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh insan di Kemendak ini untuk membantu proses daripada penyelidikan dan proses hukum ini sampai tuntas. Pak Lutfi, bagaimana awal mulanya sehingga kasus ini bisa terbongkar dan seberapa besar pengaruh atau dampak kasus ini terhadap stok minyak goreng di pasaran, baik itu seperti yang kita hadapi ada kelangkaan dan harga yang cukup tinggi? Ya, seperti saya utarakan bahwa ini menyinggung banyak orang dan mempunyai relevansi yang sangat luas. Jadi tentunya itu bisa datang dari mana saja, dan bisa juga datang dari dalam di Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi saya kembali ingin menyerahkan ini sebagai suatu proses hukum yang kita mesti selesaikan pada kesempatan pertama supaya biang daripada permasalahan ini bisa ditanggulangi secara hukum dan bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, terutama tentang kelangkaan minyak goreng. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa minyak goreng kemasan sebenarnya sudah tersedia, tetapi memang minyak goreng curah sesuai dengan HET ini kita dalam proses untuk pendistribusiannya untuk lebih baik dan bisa sampai ke masyarakat pada kesempatan pertama. Baik, Pak Menteri, sebentar lagi kan Idul Fitri begitu. Bagaimana harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran, Pak Menteri? Jadi kalau saya melihat, saya pantau nih di 216 pasar di 34 provinsi, ketersediaan daripada bahan pokok terutama menghadapi Ramadan Hari Raya Idul Fitri ini cukup dan aman. Seperti juga mungkin Devi dan Deta bisa melihat bahwa barang itu tersedia dengan baik. Contohnya seperti gula, bawang, bahkan cabai yang tidak khusus kalau tidak bisa kita dapatkan dengan harga yang baik. Sekarang semua harganya terlihat stabil, bahkan untuk hortikultura seperti cabai dan bawang itu cenderung menurun. Ini bagaimana cara Kementerian Pedagang untuk mengontrol harga-harga tersebut agar tetap aman beserta pasokannya juga supaya masyarakat ini juga tidak merasa dibebani dengan harga yang tinggi? Ya, pokoknya itu mungkin saya balikin sama Devi ya, kalau bisa dicari gitu seperti gula, daging ayam, telur, semua tersedia di pasar. Dan mudah-mudahan dengan ketersediaan itu karena stoknya cukup, harga akan stabil dan tidak ada spekulan-spekulan yang bermain masalah harga-harga tersebut. Jadi Devi bisa langsung cek ke pasar langsung ketersediaan barang-barang tersebut. Baik. Nah, ini bagaimana cara Anda untuk mengontrol juga di pasar mungkin untuk pedagang yang ingin memanfaatkan momentum Lebaran menaikkan harga daging sapi, mungkin Pak Lutfi, bagaimana Anda bisa menyeragamkan harga tersebut? Yang pasti yang saya kerjakan di Kementerian Perdagangan ini memastikan stoknya cukup. Kalau stoknya cukup, itu akan memastikan bahwa barang itu tidak akan naik liar. Dan ini yang sedang kita kerjakan beserta seluruh instansi, termasuk Badan Pangan Nasional dan juga oleh Bulog, ID Food dan juga pemain-pemain swasta, memastikan bahwa stok itu cukup agar harga tidak naik dengan liar. Baik. Pak Lutfi, Anda beberapa kali sempat belusukan ke pasar. Nah, ini apa yang Anda temukan di lapangan nih Pak Lutfi dari hasil belusukan Anda? Macam-macam, ada yang menggembirakan, ada juga yang kurang menggembirakan. Karena kadang-kadang kalau harga naik itu juga meresahkan masyarakat, tetapi kalau harga turun juga meresahkan daripada petani dan peternak kita juga. Jadi kita mesti mempunyai suatu equilibrium di tengah, di mana harga tidak terlalu liar naik, yang mengecewakan masyarakat, tetapi juga kita juga mesti memberikan pemasukan yang cukup buat petani-petani kita. Jadi ini sekarang yang kita pertahankan dan kita memaksimalkan bahwa sebisa mungkin barang-barang ini berada di level yang cukup agar tidak naik liar. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Lutfi sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Kita harapkan bersama bahwa harga kebutuhan pokok ini tetap stabil jelang Idul Fitri. Terima kasih, Pak Lutfi. Selamat sore.